Selamat datang di Lawcast. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak dan teman-teman yang super keren. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Mbak Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih, cuma agak capek tadi buru-buru habis dari bukber. Habis dari bukber. Bubur sama siapa Mbak Ana? Tadi sama advokat di tempat kita magang. Kebetulan aku sama Irfan magang di tempat yang sama. Gitu. Jadi kakak-kakak lagi magang ya. Iya. Mas Irfan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau dari Haikal gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi cuman lagi kurang sehat aja. Oh kurang sehat, kenapa? Pilek. Oke. Nia gimana kabarnya? Alhamdulillah aku sehat, baik-baik aja. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih teman-teman mengenai seputar kehidupan di dunia perkuliahan kita saat ini. Ngomong-ngomong, apa sih motivasi kakak-kakak dan teman-teman sekalian ini masuk di jurusan hukum? Mungkin dari aku dulu kali ya, boleh ya? Kan kita sebagai angkatan 22 nih. Kalau dari aku sendiri, motivasi aku buat masuk hukum tuh sebenarnya as simple as karena aku besar di keluarga yang berlatar belakang profesi hukum gitu. Rata-rata keluargaku itu kerjanya di pengadilan. Pun karena aku hidup dan berkembang dari lingkungan itu, itulah yang mendorong aku buat akhirnya kayaknya mending aku juga masuk hukum deh. Selain mungkin karena dalam sejauh aku menemukan apa ya yang jadi passion aku, ternyata waktu SMA kan aku IPA nih kebetulan. IPA. Terus abis itu aku kayak nggak menemukan passion aku nih di IPA. Terus dapat saran, kenapa nggak coba FH aja gitu. Kalian kan mungkin? Kalau dari aku sendiri, kebetulan latar belakang dari keluarga aku tuh nggak ada yang hukum nih Rel. Terus waktu pandemi itu kan kita kuliahnya online terus. Nah di situ ada drakor Law School. Drakor, menarik banget ya. Nah jadinya aku minat di FH. Nah I see. waktu pendaftaran, jadi nggak mikir lagi nih mau jurusan apa karena top tier jurusan IPS apalagi kalau nggak FH. Iya. Kalau dari aku itu. Menarik banget ya teman-teman, satu dari keluarga hukum, satunya gara-gara drakor. Wow, keren. Kalau Haikal gimana nih? Kalau aku sama tuh kayak Mbak Ana. Latar belakang keluarga aku tuh ada yang di hukum. Terus kamu jadi tertarik? Jadi tertarik. Awal tuh kayak suka ngeliatin orang sidang. Kayak seru, ngeliatin kayak seru. Terus di rumah tuh ayah juga banyak buku-buku pidana. Di rumah sidang juga? Enggak dong. Tempat sidang dong. Buku-bukunya di rumah. Jadi kayak suka ngeliatin seru. Ya udah. Jadi terus pas banget SMA juga IPS. Menarik. Kalau dia gimana? Kalau dari aku sendiri, aku sama kayak Mas Irfan, keluarga aku tuh nggak ada yang di hukum gitu, tapi aku kalau di rumah gitu, kalau sama bapakku terutama tuh, bapakku tuh sering banget nonton kayak debat-debat gitu, jadi aku kayak sering nonton bareng, terus sering malah debat bareng juga gitu. Kebetulan aku sekolahnya juga IPS, jadi kayak aku kayak menemukan passionku tuh, aku tuh suka menulis sama membaca gitu, jadi kayaknya aku kayak ya ke IPS gimana sih kalau bukan yang tadi dibilang Mas Irfan ke hukum gitu. Saya tiba-tiba match aja gitu, Nia sama kayak Mas Irfan, Bana sama kayak Haikal, cocok. Kemudian setelah kalian masuk hukum nih, kenapa masuk MCC? Kenapa milihnya UKM MCC? Oke. Bana sebagai ketum nih gimana? Aduh. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin karena ya balik lagi ya sesuai dari image gambaran awal aku di hukum ya sidang gitu. Entah itu jadi hakim, entah itu jadi jaksa, entah itu jadi penasihat hukum. Aku kepikirannya ya kalau keluar dari FH ya aku inginnya jadi salah satu di antara tiga itu gitu. Kemudian ketika Expo UKM di PKKM itu adalah banyaklah UKM dan salah satu yang menarik aku ya memang ya sesuai yang aku inginin gitu, MCC gitu. Pun juga ngelihat aku di awal lihat MCC tuh aku nggak kepikiran mau ikut lomba, pokoknya ngapain ya udah yang penting kita masuk aja dulu kan. Terus seiring berjalannya waktu tuh kayak lama-lama ketemu sama teman-teman yang satu passion juga, sama mungkin kayak Haikal, Nia, Irfan juga. Terus kayak ayo dong ikutan MCC gitu. Akhirnya setelah kepikiran ikutan MCC, ikut nggak ya, daftar nggak ya, sempat ada keraguan di situ. Setelah ada keraguan terus teman-teman kayak ya udahlah kapan lagi sih lomba bareng-bareng yang banyak gitu.
Dan akhirnya karena kebetulan dari SMA aku cuma aku yang di sini, Super jadi keren, keren banget. aku sendirian di sini, jadi kayak ya udahlah mungkin inilah cara Tuhan ngasih aku buat belajar dan cari teman. Menarik banget Mana. Mas Irfan gimana? Oke, kalau dari aku sendiri kan karena memang dari awal aku nggak ada background di hukum, jadi setelah keterima itu aku cari tahu nih UKM di hukum tuh ada apa aja. Salah satunya itu ya MCC, karena di expo awal tuh anak-anak MCC itu pakai toga. Nah di situ dia yang paling keren. Pakai kostum-kostum. Iya benar sih. sekali. Di bawah ya? Iya, yang di bawah. Nah karena mereka pakai toga jadi itu menarik kan. Iya. Akhirnya aku tanyalah di situ. Ini UKM apa? Ternyata UKM yang bergerak di bidang acara. Nah, selinear juga dengan cita-cita yang aku inginkan karena aku pengen jadi jaksa nih Rel. Jadi pengen jadi jaksa. menurutku masa MCC ini bisa jadi langkah awal aku untuk dapetin ilmu-ilmu untuk menjadi ke jaksa tersebut. Oke, kalau Nia gimana Nia? Kalau dari aku sendiri tadi kan karena aku nggak ada background dari keluarga hukum, nah aku tuh kayak penasaran nih gimana sih kalau kayak ada kasus gitu, peradilannya tuh gimana gitu, kayak gimana caranya mekanismenya sama hakim atau jaksa yang menangannya tuh gimana gitu. Terus pas expo kampus juga ngelihatnya tuh kayak wah ada buku yang tebel banget tinggi banget itu. Terus sama mereka juga pakai toga, jadi tuh kayak menarik perhatian banget gitu. Kayaknya seru nih masuk ke sini. Ya walaupun agak opreknya agak ya gitulah ya gitu. Kenapa tuh opreknya? Latihan sidang kan? Iya, latihan sidang, terus kita bikin esai. Ya mungkin kita yang baru gitu mungkin kayak wah pendaftaran langsung esai ya gitu. Tapi kayak sepadan lah dengan apa yang kita dapatkan di MCC itu banyak banget pelajarannya. Kalau Aikal gimana Aikal? Kalau aku awalnya itu dari Expo Kampus kan Expo maksudnya Kampus. menarik lah ininya. Kalau di MCC itu menarik. Terus emang yang udah aku bilang dari awal seru kalau ngeliat orang pengadilan, kalau lagi sidang terus seru ngeliatnya. Terus kan itu pas banget MCC itu kan bergerak di acara kan, acara pidana segala macam. Jadi mungkin kayaknya asik kalau misalkan kita ngejalanin, nyoba, apalagi masih kuliah, masih awal, ya seru. Terus kemarin ngejalanin juga sidangnya. Jalanin. Jadi apa? Jadi hakim. Jadi hakim. Keren. Oke, karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih tentang pengalaman dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di EVA selama kita kuliah ini. Sekarang saatnya kita kasih semangat dari antara 22 terhadap 24 dan 24 terhadap 22. Boleh dimulai dari mungkin yang termuda dulu terhadap kakak-kakak ini. Oh aku dulu. Iya. Kalau buat aku untuk angkatan 2022 nih yang tinggal detik-detik terakhir, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan ya. Semangat magangnya, semangat untuk jalan-jalan berikutnya karena untuk mencapai sarjana hukum. Amin. Satu amin. Amin. Lancar. Amin. Mungkin dari aku juga buat Nia, Haikal sama Aurel selama di MCC nanti mungkin masih banyak proker-proker yang akan kalian jalani bareng-bareng. Jangan takut untuk nge-lead gitu. Jangan takut untuk menjadi leader dalam suatu forum. Kita ini kan juga keluarga, tapi kita di satu sisi juga harus kerja profesional gitu kan. Jangan takut untuk mencoba selama masih semesternya masih muda nih, dicobain aja semua. Jangan takut gagal, jangan takut merasa kecil di antara teman-teman yang lainnya karena kita semua di sini porsinya sama gitu. Siap Mbak Hana. Terima kasih teman-teman semua udah mau ditemani ngobrol pada hari ini. Makasih juga Aurel dan kita. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman Lawcares episode 1. Sebelum itu yuk mari kita jargon dulu untuk menutup episode ini. Boleh. Yuk, Oke, boleh. Mbak Hana boleh pimpin yuk. Oke. MCC Eva Wanes. Multas Critical Conclusion.